Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Piye kabare? Apik. Weh, wong Jawa. Ini adalah acara yang tak terduga tapi sengaja diduga-duga. Diduga-duga. Iya. Tenang santai. Dan ini banyak pro dan kontra yang dihadirkan dalam debat Kang Jidat. Bentar, mohon maaf. Kenapa Kang Jidat nepoknya di dengkul? Jidat saya di sebelah sini. Kalau malam, Kalau siang? kalau siang di sini. Lurus. Iya. Bagus. Sebentar, Pak ya. Saya di sini tidak sendiri, tapi di sini saya bersama personil-personil saya ini. Ada 3 orang. Ada band. Dan fungsinya itu berbeda-beda. Ya. Yang pertama di sudut sebelah hijau. Merah. Enggak, mohon maaf. Biarpun itu keliru, tetap kamu nolak ini nggak jadi bener karena nggak ada hijau. Itu biru. Masalahnya dia nggak tahu warna. Dia dianggap Anda buta hijau ya? Buta warna, Ya, Pak. soalnya tadi disangkanya hijau ini. Berarti buta hijau. Siap. Ya. Di sebelah kanan saya, ini ada Kang Denny Caknan. Bukan. Kang Denny Cak Nur. Kok di sini teman saya di Ngawi loh ini. Ini. Dan di tengah-tengah saya ada Wak Doyok. Bukan. Ada panelis kita, Mas Jopre. Di sebelah sudut kita yang paling hiru. Paling biru. Emang nggak ada yang agak birunya nggak terlalu. Kan ada beberapa biru. Ada biru dongker, biru muda. Ini kan paling biru. Iya. Ya. Biru navy. Lawan debat dari sudut merah ialah Cak Lontong. Gak perlu berlama-lama lagi. Sekarang langsung kita lempar komandonya kepada komandan saya. Ya Pak. Langsung dari panelis kita, Mas Jopre. Monggo Pak. Baik. Terima kasih. Sama-sama. Ini jadi kita kelihatan tua-tua ya gara-gara ada dia. Bukan. Memang sudah tua. Nggak usah ada dia tetap tua gitu. Iya. Baik. Selamat gini hari, Cak Lontong. Yes. Selamat gini hari, Kang Denny. Selamat gini hari. Iya. Baik, hari ini materinya adalah tentang gas. 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 Iya. Benar Pak. Maksudnya ini menekankan. Oke. Ya. Gas naftah nih. Gus. Iya, ini adalah debat yang debut karena pertama kali. Wow. Ya. Debat debut. Ini debat pada debut debat ini sudah punya debit? Belum. Baru debut. Baru debut kan, debut belum ada. Belum ada debut. Iya. Baik. Malah kredit yang Di debat kali ini kita akan mengupas sesuai dengan Pak host tadi menyampaikan. Anda akan bertarung ya, Ya. mengenai soal isu gas. Siap. Isu Gas. isu Gas. paham? Ya. Saya belum. Gas. Gimana? Ya. Gas ini terutama gas melon ya. Melon itu siapa? Temennya Abdel. Nggak ikut ya hari ini. Nggak ikut. Gas melon ini telah menjadi semacam bencana kecil kemarin karena terjadi kelangkaan. Di sisi lain ada pemerintah katanya harus mengatur peredarannya. Di sisi lain ada rakyat yang memprotes karena kelangkaannya. Ya. Iya. Sekarang waktunya Bung atau Kang Denny untuk memberikan wawasan tentang kenapa penjualan gas harus Abaikan. diatur. Oh, atur. Diatur. Kan A bisa abaikan. Oh iya. Ya, terima kasih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada prinsipnya,
Pak. Panas, Pak. Panas. Siapa yang naruh di sini? Mohon maaf, ini panelis kita pantatnya melotot. Melepuh. Silakan. Jadi pada prinsipnya kalau kita melihat hakikinya dari sebuah kebijakan pemerintah ini adalah memperbaiki supaya yang namanya subsidi ini tepat sasaran. Salah satunya dengan distri champion itu untuk masalah gas. Kok distri champion? Distri busi. Champion kan merek busi. Distri champion kan merek busi. Nah, sebentar, ini harus benar ya. Ya. Champion merek Busi. ini hanya topik yang bisa menentukan. Dia tahu dia. Jadi selama ini kita tidak tahu yang namanya istilahnya di ekonomi. Seorang ahli ekonomi yang bernama Eko Kuntadi. Apalah artinya ekonomi tanpa Kuntadi? Apa, Pak? Ya nomi tadi berarti. Orang ekonomi tadi. Di situ kan yang namanya ketika ada demand dan supply. Ketika demand tinggi, kita harus ke dokter. Demam, Pak. Oh, iya. Demand itu kebutuhan. Kalau ini ke dokter itu usahanya demam. Iya demam, maksudnya demand ya yaitu namanya kebutuhan yang Permintaan. diharuskan. Permintaan diperlukan yang Tapi namanya sebelum supply. dilanjutkan, Ya, sekarang boleh dilanjutkan. ya sekarang saya mau lanjutkan. Saya mau lanjutkan. Saya mengambil salah satunya teori dari Adam Smith. Adam Smith itu adalah salah satu tokoh ekonomi. Oh, saya kenal. Itu sahabat saya, suaminya Inul. Bukan, itu Adam. Itu Adam Kumis. Ini Adam Smith. Adam Smith pernah mengatakan dalam teori ekonominya di mana demand dan supply itu, di mana Adam gula, Adam semut. Ada gula, ada semut, Bapak. Bukan. Adam gula, Adam semit. Salah ya. Panelis, Salah. Salah. Mohon maaf, panelis. Iya. Bapak ini tanpa mengurangi rasa hormat saya, pulang lewat mana? Lewat depan, Mas. Kamu nggak boleh. Mau Mau ngancam. diantar. Enggak, mau parkirin mobil ya. Saya ini diperintahkan oleh pemerintah untuk menjadi Nirina. Kok Nirina? Jubir. Oh. Jubir. Siap. Mohon maaf ya ini, kok saya semuanya kayaknya kata-kata yang keluar saya seperti teka-teki ya. Aneh ya. Tapi oke, saya boleh menanggapi. Boleh. Pada prinsipnya adalah begini, distribusi itu dipentingkan untuk supaya yang namanya subsidi itu tepat sasaran. Saya paham, saya tahu. Apa sih maksudnya? Tadi paham. Nggak, maksudnya saya Salah ngerti. satunya adalah dengan kebijakan yang bahwa itu adalah untuk penghematan. Sehingga gas itu disimpan di mana? Di pangkalan. Bukan lagi di pengecer. Karena hemat pangkalan. Pangkal kaya. Ini, Ya, mohon tapi maaf. kan kalau di pangkalan jadi hemat katanya. Ini semakin banyak distorsi dari yang kita bicarakan. Kita ini kan membicarakan masalah pecel dan Bukan pecel. Gas tabung gas 3 kiloan. Hak Ini- rakyat. Tabung bukan gas. pecel. Bukan. Nggak ada, belum. Oke, Nggak ada gas- ngomongin pecel. Gas aja lah ya. Ya, Nggak gas. apa-apa. Oh, dari itu gas. Dari tadi. Ini bukan kuliner. Dari tadi gas. Ya, tadi dikatakan bahwa itu hakiki. Sebenarnya kan gas apalagi gas melon itu kan hak rakyat miskin, bukan hakiki. Hakiki itu dasar. Oh, Apakah kiki itu rakyat miskin? enggak, udah gede badannya. Nah, Kiki gede. tidak semua rakyat miskin itu kiki dan tidak semua kiki itu tergolong rakyat miskin. Kenapa gas itu jadi hakiki? Karena gas itu diambil oleh tangan. Di mana di tangan itu harus ada kuku. Ini adalah hak kuku. Apa sih? Kalau ini saya bisa Kalau ada isinya lah, ada isinya. Iya. Jadi prinsipnya begini, tahu tujuannya baik untuk menata supaya subsidi itu tepat sasaran. Betul. Tetapi bagaimanapun juga kan kita harus memikirkan cara yang terbaik, bukan langsung mengeksekusi. Akhirnya apa yang terjadi? Apa? Ini nggak ada yang tahu. Apa sih yang terjadi? Antrian. Rakyat kecil yang butuh gas jadi susah mendapatkan karena harus ke agen, ke pangkalan. Padahal kalau kita tahu tidak semua rumah itu ada pagernya.
Anda pikir begini ya, antrian itu harusnya Anda melihat bahwa tidak semua Enggak, ini mohon maaf, ini kenapa bingung? Kenapa bingung? Tidak semua rumah ada pagar. Ya kan bener. Betul. Saya baru tahu itu. Lah, Tidak semua rumah ada pagarnya. Bahkan tidak semua pagar ada rumahnya. Bener juga. Pagar laut, nggak ada rumahnya di situ. Ya kan? Ini sudah mulai pinggir jurang. Sini aja. Jangan. Nah, mohon maaf, saya rasa udah mulai pinggir laut bukan? yang kita bicarakan Pak bukan pagar laut, Ya, pagar udah. uyung. Jadi kembali lagi ke masalah gas. Ketika semua ditata, yang penting karena itu pengen tepat sasaran subsidinya. Iya. Tapi jangan sampai salah sasaran juga karena tidak diatur. Akhirnya apa yang terjadi? Rakyat kecil yang butuh gas jadi ngantri. Lah. Perekonomian rakyat kecil mandek. Bayangkan tukang gorengan tidak bisa lari. Bukan? Nggak bisa. Kalau tukang gorengan lari siapa yang jagain? Maksudnya, iya, ini semakin menarik. Ya Nah, betul, betul Bung. sekali. Semakin menarik, semakin menarik. Silahkan. Loh, apa Ya, saya cuma bilang ini semakin menarik gitu loh. Nggak, ini mohon maaf. Artinya ini kan Sebenarnya begini ya, dua saya melihat sebentar. Ya. Dua kutub yang terjadi jarak hanya masalah komunikasi. Iya. Ya. enggak, dia salah persepsi. Karena yang terjadi akibat dari kebijakan ini adalah memang antrian. Antrian yang sangat panjang. Anda melihat orang-orang kaya pun juga ngantri dia, tetapi untuk barang-barang mewah misalnya yang baru launching seperti Ya tapi itu. kan itu tidak memenuhi hajat hidup orang banyak. Nah, ini yang diperkirakan. Nah, selama ini Anda persepsikan kan seperti itu. Tidak semua menteri di saya itu pintar. Anda jangan sembarangan. Ada tuduhan menteri pintar, maksudnya itu. Maksudnya nggak semuanya menteri itu pintar. Oh, ya. Nah, kebijakannya mungkin betul, ketika pelaksanaannya itu yang membuat ribut. Ini makin menarik. Ini makin menarik. Karena peristiwa soal kelangkaan gas yang tiba-tiba ini Tiba-tiba. Apa itu lagi? Iya, tiba-tiba. Dua kali saja, Pak. kelebihan satu ya. Ya, kelebihan satu. Kelebihan satu ya. Kelebihan satu. Iya. Ya kurang bah kalau itu. Ini membuat presiden ini menjadi was-was sehingga sampai keluar kalimat jangan ganggu pemerintahan saya hanya karena gas. Nah itu tadi artinya koordinasi itu kurang baik. Yang namanya pembantu siapapun itu harus meringankan tugas yang dibantu, bukan malah merepoti. Berarti Jangan Anda kayak Topik lah. Sabar, sabar Pak, sabar. Sebentar. Bapaknya sakit hati banget sama topiknya. Enggak, sebenarnya sama Rio juga saya. Silakan. Saya pikir Anda sepertinya ini seolah-olah Mendegradasikan. mendegradasi. Karena kebijakan ini sebaiknya memang ada koordinasi. Iya. Tetapi ini kan dalam kondisi yang Kondisi dar. Terus? rurat. Oh. Enggak. Rurat, ente-entean. Iya, ketika semua darurat, segalanya ente-entean. Wah, masuk akal. Tuh. Masuk akal. Makanya Masuk kan itu yang tidak boleh terjadi. Ya karena Anda menuduh bahwa semuanya menteri itu pintar. Loh, saya nggak menuduh. Kayaknya saya terlalu kejam kalau menuduh mereka pintar. Baik, ini lagi-lagi semakin menarik perhatian banyak masyarakat karena sekarang tingkat kepercayaan masyarakat jadi sedikit menurun hanya Iyalah. karena kelangkaan gas. Bahkan kita pernah lihat nih kemarin ada di video yang beredar tuh bahwa ketika melakukan sidak, menteri ini dikomplain secara langsung oleh rakyat sebagai pengguna gas yang kesulitan mendapat gas karena bayangin anak saya makan apa? Makan Karena nasi. nggak bisa masak, gasnya nyari lama harus antri. Yang harusnya dia bisa secara ekonomis mendapatkan penghasilan dengan dagang, akhirnya ditinggal hanya untuk ngantri gas. Akhirnya nggak ada yang dagang, anaknya nggak bisa Loh. makan. Kan ada penggantinya misalnya untuk gas. Waktu dulu pun juga ada penggantinya. Bakarlah rumah satu misalnya untuk masak. Nah ini kalau kita kan bukan hanya tujuannya mencari api. Kalau hanya mencari api, karena kan ada peribahasa. Ada asap? Oh gitu ya? Ya, loh, iya.
Ada asap, kemudian ada api. Saya malah baru dengar peribahasa itu. Baru? Hah? Waduh, contekan berarti tadi. Ada asap, kemudian ada api. Apinya adalah amarah rakyat yang merasa kesulitan mencari Takutnya gas. seperti itu. Tapi menurut beliau tadi disampaikan bahwa penjualan gas harus diatur. Iya, Betul. diatur boleh. Bukan hanya penjualan gas, semua itu memang harus diatur. Tapi kalau mengaturnya tidak benar, justru akhirnya tidak teratur. Mengatur itu butuh ilmu. Ya iya. Makanya ada yang namanya mata pelajaran, ada nggak sih? Ada. Belum ada. Ini semakin Masalah mengerucut, mengatur. semakin mengerucut. Ya kita kembalikan Mohon ke maaf, mengerucutnya di mana? Jadi soal pecel tadi makin mengerucut. Gas. Ini gas. Gas ya. Soal gas ini semakin mengerucut. Jadi nanti kita cari solusi di segmen 2. Kita kembalikan kepada Bapak host Oke, kita. siap ya. Semakin Ini panas. semakin berapi-api, saudara-saudara. Tapi kita kembali sesaat lagi yang satu ini. Oke, kembali lagi. Halo guys. Halo guys. WhatsApp. Kita lanjutkan lagi. WhatsApp. WhatsApp siapa ini? WhatsApp kan bahasa Cina, Pak. Weh, Kok WhatsApp? oh, WhatsApp itu bahasa Inggris. Artinya ada apa di atas, ya toh? Iya, WhatsApp. Iya, betul. Lihatlah ke atas. Lihatlah Kak. WhatsApp. Oke, kita lanjutkan. Panelis semakin berapi-api. Hati-hati ya, Pak ya. Belakangnya api ya. Iya, baik. Terima kasih, saudara. Oh, langsung WhatsApp ini dia. Dalam catatan saya, kita sudah terjadi berapa kali yang namanya masyarakat itu antri. 2020, saya mencatat, kita pernah antri. Ya, Satunya 100 berarti ya, 2020. Berarti kalau 2020, 2000 bagi 20 berapa? 100. Ini otaknya daging mulu nih. Dagang! Dagang! Emang nggak bisa dagang daging? oh iya benar. Iya, benar. bisa. 2020 kita antri vaksin. Ya. Jadi masyarakat sudah cukup terlatih antri. Demikian juga tahun-tahun berikutnya kita pernah antri beras, kita pernah antri mau nyoblos, walaupun banyak yang salah. Kita pernah juga antri yang kemarin itu yaitu antri gas. Jadi masyarakat kita ini sudah cukup terlatih antri. Ya. Oleh karena itu, di sini saya juga mencatat lagi bahwa keputusan pemerintah yang kemudian ditarik tiba-tiba ini juga sudah berapa kali terjadi. Kemarin sempat akan mengeluarkan yang namanya aturan PPN 12%. Juga tiba-tiba 3 jam sebelum pergantian tahun kemudian diubah aturannya. Demikian juga yang kemarin baru terjadi. Jadi ini kemudian menjadi fenomena di mana pemerintah sepertinya belum siap, masyarakat jadi uji coba. Bagaimana menurut kedua? Bagaimana kalau saya dulu? Saya sekarang dong, kalau kamu dulu, saya sekarang. Maksudnya lebih pertama ngomong. Ya sekarang. Tadi Anda pertama, sekarang saya. Iya. Oke. Baik, silakan Cak Lontong. Nih, prinsipnya begini. Sebenarnya untuk masalah gas ini jangan sampai rakyat ngantri. Kayak kecil ya, untuk gas betul. 3 kilo itu ya. Betul. Justru harusnya ini inisiatif dari pemerintah, kalau bisa malah pemerintah nganterin. Jadi rakyatnya itu yang diperlakukan. Pakai Jangan rakyat kurir. yang ngantri, tapi dari pihak penyelenggara gas inilah yang nganterin ke rakyat yang membutuhkan. Ini kesalahan. Jangan antri tapi Nganterin. Ini artinya. cocok ini. Cocok. Radio ini cocok. Pakai kurir. Pakai kurir. Nah, kan bisa apapun itu. Saya kan Tapi bisa. intinya jangan merepotkan rakyat. Betul. Itu. Kembali ke masalah banyak aturan yang tiba-tiba Dicabut. ini kayak apa ya namanya? Try and error. Bahasa Inggris. Oh, Artinya itu bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. wah, Trial and error. try and error. Ya jangan untuk Uji coba. Nah, jangan untuk uji coba. Kalau mau uji coba, niatnya uji coba ya skup yang terkecil dulu. Jangan tiba-tiba secara nasional berlakukan, kemudian baru dipikir secara mendalam, rapat sampai malam baru dipikir setelah dilakukan kebijakan yang kurang tepat. Kan harusnya mikir dulu secara mendalam baru putuslah sebuah kebijakan. Anda tidak tahu kerugian atau kebocoran yang diakibatkan oleh gas yang 3 kg ini. Banyak. Berapa nilainya sampai? Kebocorannya itu sekitar Valid kayaknya ini. Ini saking banyaknya. Banyaknya.
Saking banyaknya. Mohon maaf. Pak, bocor. Paling tidak, ini banyak sekali orang yang menyuntik sebenarnya. Tapi permasalahannya bukan di situ. Ada seorang pendidik dari luar negeri yang mengatakan seperti ini. Siapa ini? Siapa itu? Namanya Robert Mugabe. Wah, Kalau Robert Mugabe saya pernah Kalau itu Afrika, Afrika. Mugabe. Kalau ini Mugadi. Ini Mugadi. Mugadi. ya, tapi ada yang baru anak-anak suka tuh. Mugadun. Hah? Mugadun. Ya itu. Tapi Robert Mugadun. ada yang selalu dan sering dilakukan Rio. Apa itu? Mugadeng. Karena perlu. Itu solusi namanya, itu solusi. Tapi kameramen juga sering itu. Apa tuh? Mugabut. Jadi salah satunya salah seorang peneliti senior mengenai pendidikan, mereka lebih takut anaknya tidak bisa antri dibanding tidak bisa matematika. Itu saya agak setuju. Ya kalau itu soal maksudnya itu. untuk antrinya Ini ya. masalah mental. Cuman masalah karena ini karakter. adalah untuk kebutuhan yang sangat banyak, kita diperlukan penghematan sekarang ini. Penghematan. Betul, karena pemerintahan yang sekarang ini diwariskan, Diwarisi. diwarisi. Iya. Wah. Warisan dan waisan yang membuat Diwarisi. warisan aja. Diwarisi suaminya Mbak Yeni ya. Warisi itu warisi. Iya, iya. Itu adalah banyak sekali yang namanya hutang-hutang juga. Sehingga pemerintah sekarang ini memerlukan yang namanya Hematan. ngerep. Ayo, Pak. Iya. Penghematan. Penghematan. Ya. Itu Baik. yang harus disadari oleh masyarakat juga. Iya saya tahu, itu tahu. Memang bukan hanya pemerintah, masyarakat pun harus saatnya melakukan penghematan. Iya. Karena ini secara global ekonomi kan sedang tidak baik-baik saja. Betul. Di Slovenia. Di mana itu? Slovenia. Ya, Slovenia. Slovenia, ya. Di Slovenia, Swedia, kemudian Luxembourg, Eropa itu ya. ada negara-negara Eropa, Latvia, Iya, Eropa. ada Terus, juga banyak lah. ya, Serbia. Kejadiannya adalah Nggak Maksudnya tahu kemana? di sana ada apa kan saya nggak tahu jauh banget itu. tadi itu negara Anda tadi Slovenia. Anda menyebut negara-negara Eropa. Slovenia segala macam tadi ada apa? Ada nungguin Pak, ada apa di situ dan nungguin. Nungguin, Iya. nungguin. Masyarakat nunggu. Makanya jangan dipotong dulu. Oh, oke. Ada Pak. Saya jadi lupa bahwa tadi sebenarnya saya harusnya nggak ngomong gitu. Jadi lupa. Kok jadi ingat ngomong Baik, itu? Anda tahu nggak? Masalahnya begini, negara paling bahagia negara mana? Ada satu negara yang sebenarnya dia tidak terlalu kaya, biasa-biasa saja, tapi kehidupannya dia itu bahagia. Alim juga ya orangnya. Iya. kayaknya. Alim. Mana? Alim. Jarang keluar kayaknya. Ya. Paling makan juga cuma Ini lagi dicari. Kirain mau jawab. Kirain mau jawab. Saya nggak tahu. Pak, kita juga nungguin Pak. Iya, lagi dicari. Negara mana yang paling bahagia? Menurut penelitian, salah satu negara yang secara ekonomi nggak bagus-bagus banget, bukan negara maju, tapi masyarakatnya bahagia itu, Anda tahu Tibet? Tibet. Oh, sini Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Itu Tebet. Tibet. Ini Tibet. Ini Tibet. Tibet itu habis flyover Tebet dong. Tebet itu Tebet juga. Itu Tebet juga. Enggak, itu ada travel, kamu beli tiket ke Tibet bisa dari situ. Jadi Tibet itu warganya bahagia juga. Tapi kalau di Eropa Anda tahu Denmark? Tahu. Wow. Swedia tahu? Tahu. Ah, Denmark. Denmark, Swedia tahu kan? Tahu. Iya. Finlandia. Finlandia tahu? Tahu Iya. Finlandia. Pengetahuan Anda bagus juga. Tahu itu kan? Pintar. Ya itu termasuk negara-negara yang bahagia. Pernah lihat ada peserta debat di Pendem? Belum. Nanti kita. Jangan dipendem, Pak. Loh, kamu. Ya, ini yang bikin masalah di sini. Yang bikin masalah di sini. Kamu itu. Iya. Baik. Ya itu. Bahagia itu indikasinya apa? Nah, Gitu itu kan. dia sebenarnya kemajuan. Itulah kemajuan sebuah bangsa itu akan tergantung kepada pemimpinnya. Seperti yang dikatakan oleh salah satu seorang Pak, mohon TikToker. maaf Pak. Anda itu TikToker. dari tadi mengutip kata-kata orang.
Kata-kata dari Anda sendiri aja lah. Saya kehabisan kata-kata. Makanya mengambil. Salah satunya, Anda lihat negara yang dulunya adalah sangat miskin. Seperti Somalia. Negara yang hanya didirikan oleh 2 orang. Yaitu Soma dan Lia. itu kemana sekarang orang itu? Somanya hilang. Somanya hilang. Jadi semua itu bukan nama orang. Bukan nama orang, itu nama negara. Utuh. Dua orang. Kebanyakan itu. Makanya harusnya Eto dan Pia. Sehingga Itu sekarang mereka udah menjadi negara yang karena apa? Nah, Pemimpinnya ada lagi yang betul cuma memimpinnya. satu tapi bisa jadi negara besar dan maju. siapa? Didirikan Amerika. Amerika doang yang didirikan. Ame siapa sih? Amerika berdua dong. Amerika. Siapa yang Amerika itu siapa? Nggak ada didirikan Amerika. Nggak Maksud Amerika. Jadi yang gitu. Ya kan? Baik. Ini sekarang kita lagi ditanyain nih. Didirikan Amerika, bukan didirikan siapa, bukan Amerika itu yang didirikan. Lah gua mah tahu kalau Amerika mah. Nah, Enggak, iya. Baik, jadi semakin menarik, semakin menarik. Nah, mohon maaf. Dari tadi Dari semakin tadi menarik menarik. apa Terus aja, Pak. Mengerucut Pak, mengerucut. Pak, Makin Amerika mengkerucut. itu diketemukan oleh seorang yang namanya pelaut yang terkenal. Ya tahu saya. Itu dia, Ayo. tapi tidak naik kapal laut. Loh. Dia naik bis. Kok naik bis? Oh, naik. Columbus. Kalau ini kesal. Anda nggak tahu. Anda nggak tahu. Anda yang nggak tahu. Lo nggak Sombong banget. yang nggak tahu itu Anda. Loh, Columbus itu nama orang, bukan di kolongnya bus. Columbus itu adalah berkebangsaan Itali, tapi dia diperintah oleh Raja Spanyol. Betul. Karena pada masa itu pelaut-pelaut, nakoda laut yang paling handal itu orang Itali. Lah. Makanya si Christopher Columbus itu diperintah Ratu Spanyol untuk memimpin. Ya ini baru yang dipimpin itu jadi apa? Band di Indonesia terkenal. Anda Armada. salah. Orang yang hebat itu adalah orang Jogja. Kok bisa orang Jogja? Dia setelah Columbus ada orang yang mencari yang namanya tempat-tempat yang memang bagus, Siapa? yaitu Vasco da Gama, orang Jogja dari Gama dia. Mohon maaf. Vasco da Gama, Dia tahu, Bu. Gamanya bukan alumni dia alumni. bukan Gajah Mada gamanya. Gamanya. Vasco da Gama. Saya telepon Pak Pratikno nih. Anda dia nggak tahu nih. Baik. Semakin menarik, semakin menarik. Nggak mau telepon siapa? Pak Pratikno Pratikno. Ah, sekarang udah nggak praktek dia. lagi nggak praktik. Nggak praktek. Baik. Orang Vasco da Gama itu Portugis. Oh, Baik. gamanya Gajah Ini Mada harus kita gimana? tengahi. Semakin panas, Majuan dikit dah. Majuan semakin dikit. panas. Iya. Ya. Seorang penemu sendal swallow berkata bahwa Lebih slow. Nah, ini kebangsaan mana nih? Dari negara mana penemu sandal swallow? Penemu sandal swallow itu yang yang menemukan cara hidup living swallow. iya. Jadi sebagai panelis saya menyampaikan bahwa apapun peraturan pemerintah dan apapun tuntutan rakyat. Ya, sebentar Pak, Ya. nanti lain kali perempuan deh, jangan panelis ya, Bu Nelis kayak ada di sini gitu. Agak centil Ini panelis gitu. itu bukan masalah ukuran dengan apa? Anda nggak tahu, Anda gender. nggak tahu, Anda nggak tahu. Saya tahu. Panelis itu depannya kan Pak. Udah Pak, pasti kalau perempuan Bu. Anda jangan, Anda sok tahu. baik, jadi apapun peraturan yang akan diberikan oleh Ya. pemerintah dan juga tuntutan dari masyarakat harus bertemu di tengah-tengah. Tuh, Intinya itu ya. Intinya justru itu. pemerintah itu harus memperdulikan, mengutamakan rakyatnya. Sudah itu. pasti, itu sudah pasti. Makanya kami memberhentikan yang namanya program tersebut. Sehingga kami mengambil. setelah Iya. itu mengakibatkan hal-hal yang memang tidak atau banyak merugikan rakyat. Coba, ayo, coba. Sekarang, iya coba. Selesaikan dong. Saya nunggu. Saya nunggu. Nungguin. Coba itu apa gitu? Sekarang ini gas-gas yang ada di pangkalan itu sekarang udah mulai cair karena sudah dibagikan ke pengencer. Pengecer, Pak. Gimana Mas? Baik, semakin panas kita kembalikan kepada host kita. Sudah puas, Pak?
Belum. Anda tahu Vasco da Gama? Mohon maaf, ini harus puas tuh. Tergantung Pak, tergantung Kalau permintaan. sudah puas, kayaknya kalau belum puas dilanjut Dilanjut lagi. lagi. Oh, iya. Silakan. Ada kutipan juga, ada kutipan. Kutipan, selebgram nih, selebgram. Oh iya. Oh, Biasanya saya di- semakin mengerucut ya. Karena ahli pendidikan dari luar negeri, Iya. ekonom luar negeri, Sendal ini swallow. penemu ini selebgram. Nggak jadi, nggak usah. Baik, teman-teman semuanya. Udah pada senang belum? Belum puas? Pak, matanya udah mulai merah, Pak. Ngantuk ini. Lah dia nggak, biasanya memang pakai softland dia. Warnanya? Tapi yang Softlandnya merah. lagi dijemur. Oh. Ini dia pakai softland yang warna merah. Enggak, ini dia harusnya pakai ding sebenarnya. Apa itu? Softlandnya. Apa itu? Soft landing. Kenyataannya tidak soft landing. Ini Bunda. jadi diselesaikan apa Iya, tidak? iya, iya, Ya, silakan. silakan. Ya, Harusnya ya. mendarat dengan mulus tapi malah mendarat dengan malas. Yes. Jadi Pak, nih Iya, iya, selesaikan iya. ya, selesaikan Iya, ya Pak. iya, ya. iya. Ya. Sampai jumpa teman-teman, terima kasih banyak ya udah datang sini ya. Udah pada makan belum ya? Belum. Jangan bikin malu, belum makan. Saya kira cuma kita doang yang belum. Ayo makan. Sebentar. Aska tuh makan nasi kotak tahu nggak? Oh, nggak ada ya. Ya udah. Siapa? Aska, adik saya, Aska. Makan nasi? Kotak. Kalau sampai nanti dikasih nasi gratis bilang nggak enak. PA.